أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian kitab Ma'alim Sunnatin Nabawiyah, masih dalam bab yang pertama, Arkanul Islam wal Iman, bab yang terkait dengan rukun Islam dan iman. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas sedikit tentang firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136 terkait dengan iman dan apa yang harus diimani oleh seorang mukmin. Kemudian kita membaca hadis dari Abdullah bin Umar yang berbicara tentang rukun Islam, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas 5 fondasi. Bunyal Islam ala khams. Dan sedikit saya menjelaskan tentang urgensi dari masing-masing rukun tersebut. Dan kelima rukun Islam merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, dan jika salah satu ditinggalkan maka akan roboh keislamannya. Rukun itu tiang penyangga. Jadi 5 rukun ini 5 ajaran terpenting. Semua ajaran Islam penting, tapi yang terpenting, yang menduduki posisi pertama itu 5 rukun ini, dan tidak bisa ditawar, tidak boleh diremehkan, dan meninggalkan salah satu dari rukun ini akan menyebabkan ambruknya bangunan keislaman. Orang syahadat, sholat, zakat, puasa tapi tidak haji, dia telah merobohkan salah satu tiang. Bangunan kalau roboh satu tiangnya sudah nggak bisa berdiri tegak, bahkan bisa ambruk. Orang sholat, haji, zakat tapi tidak puasa, Ramadan mokel umpamanya, itu juga telah merobohkan bangunan keislamannya. Atau orang syahadat, puasa, zakat, haji tapi tidak sholat, ya, itu juga telah meninggalkan salah satu rukun Islam, dan dia telah merobohkan salah satu tiang dari tiang-tiang agama. Dan sudah kita bahas tentang posisi sholat di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan bagaimana perbedaan para fuqaha terkait hukum orang yang meninggalkan sholat. Pembicaraan mereka terkait hukum orang yang meninggalkan sholat, mereka berbicara antara apa? Antara kafir atau tidak. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, sunnah atau wajib. Pembicaranya kufur apa tidak. Ya, kalau yang mengatakan tidak kafir, semua sepakat meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada zina, minum khamar, mencuri, dan semua dosa selain syirik. Itu tentang rukun Islam. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua yang terkait dengan bab Arkanil Islam wal Iman. Hadis dari Mu'adz bin Jabal qala
kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya pernah berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Ya, tatkala kata Mu'adz bin Jabal, saya mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami berjalan. Saya mendekat kepada beliau atau saya dekat dengan beliau, maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil minan nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari api neraka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, saya ingin bertanya tentang pertanyaan yang membuat saya tidak bisa tidur. Saya mikir masalah ini. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana saya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka. Dan ini menunjukkan ihtimam, perhatian Mu'adz ibn Jabal terhadap amal-amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan seputar inilah pertanyaan-pertanyaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum baca pertanyaan mereka itu hampir tidak ditemukan kecuali pertanyaan seputar surga, neraka, keselamatan, dosa besar. Mungkin kita tidak menemukan pertanyaan resep biar laris dagangannya, ya. Itu hampir gak ketemu itu, ya. Biar rumah saya yaptak Ustaz, ya. Walaupun boleh gitu ya, bukan tidak boleh. Kita bertanya bagaimana, kiat-kiat mungkin ada masalah. Coba yang menjadi problem kalau pertanyaan kita seputar dunia tok, itu yang menjadi problem. Jarang tanya masalah surga, jarang dungo masalah surga. Yang didungo, yang ditanya dunia, sukses duniawi, sukses duniawi, sukses duniawi. Itu kasihan. Sahabat Nabi yang terdidik langsung di bawah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya orientasi mereka akhirat, sehingga itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka. Amalan apa ya Rasulullah? Sahabat yang lain pernah datang bertanya, ayyul a'mali afdal, ya. Amalan yang paling afdal apa? Kan dahsyat kan pertanyaannya. Amalan yang paling afdal, bukan amalan yang baik. Yang terbaik apa ya Rasulullah? Anda bisa bayangkan bagaimana tingginya cita-cita mereka, jauhnya cita-cita mereka. Orang yang cerdas itu bukan orang yang bergelar, yang punya kedudukan lah. Orang yang cerdas itu kata Nabi yang orientasinya itu akhirat, itu wong pinter itu namanya. Orang pinter itu kalau melihat sesuatu dia melihat yang terjauh, yang paling jauh. Itu cirinya orang cerdas, dan tidak ada yang lebih unggul, lebih menguntungkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang kemudian dia lalai dengan surga, tersibukkan dengan dunia, berarti kecerdasannya diragukan dalam pandangan Islam, sekalipun profesor doktor dia. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajis man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyis kata Nabi, orang yang cerdas itu man dana nafsa, orang yang mengontrol hawa nafsunya, mengarahkan hawa nafsunya. Dia tidak mau ditundukkan oleh hawa nafsunya, tapi dia berupaya untuk menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan aktivitasnya itu dia tujukan untuk hari setelah dia mati. Karena kita hidup kan tidak hanya di dunia, ada kehidupan alam barzakh. Jadi ada hari-hari kita menikmati hidup di dunia, ada hari-hari kita menikmati hidup di alam barzakh sampai di akhirat.
Ya tentu orang cerdas sekali lagi dia tidak hanya berpikir yang pendek. Itu berarti akalnya kurang cerdas. Ini pertanyaan para sahabat ketika Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang bisa masuk surga dan terjauhkan dari neraka? Kata Nabi SAW, laqad sa'altani an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ya Mu'adz, kamu bertanya tentang sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Kenapa? Karena masuk surga dan terhindar dari neraka itu perkara yang besar, yang disebabkan karena surga dan neraka itu Allah turunkan kitab suci dan Allah utus para rasul. Kan tujuannya akhirnya apa? Mengajak orang ke surga, menghindarkan manusia dari neraka. Tujuan akhirnya. Maka itu perkara yang besar yang kamu tanyakan ini. Namun kata Rasulullah SAW, wa innahu layasir 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Akan tetapi ya Mu'adz, amalan-amalan itu akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan amalan-amalan tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama ya Mu'adz, kamu hanya beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna penjelasan dari kalimat dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi konsekuensinya apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Maka ini syarat mutlak. Syarat siapapun yang ingin mendapatkan kunci surga dan membuka kunci surga, dia harus memegang kunci tauhid. Tanpa kunci tauhid, tanpa ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak mungkin dia masuk surga sebaik apapun dia. Maka dosa terbesar itu apa? Syirik. Itulah pesan pertama seorang hamba Allah yang bernama Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu sesuatu yang sangat besar dosanya. Maka Nabi mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah hanya kepada Allah. Maka seluruh ibadah harus kita persembahkan hanya kepada Allah, untuk Allah. Jangan memalingkan satupun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, doa kita, puasa kita, sembelihan kita lillah. Siapa yang memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah menjauhkan dirinya dari surga Allah. Ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Selalu bahasa yang digunakan di dalam hadis, di dalam ayat-ayat Allah adalah iqamatus shalah, bukan fi'lus shalah. Bedanya iqamah dengan fi'il. Kalau iqamah itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, iqamah itu menegakkan. Kita kalau ingin menegakkan bangunan sekokoh-kokohnya, kita pasti akan berupaya untuk mencari bahan yang terbaik dan berupaya untuk melakukan
usaha-usaha yang terbaik itu kalau orang bersungguh-sungguh untuk menegakkan sesuatu. Dan itulah bahasa yang dipakai ketika berbicara tentang salat. Demikian pula Al-Quran. Sehingga salat yang kita kerjakan hendaknya betul-betul salat yang bisa dikatakan iqamatus salah. Kita sudah iqamatus salah, menegakkan salat. Kata Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas, beliau berkata, iqamatus salah itu menegakkan kekhusyuannya, rukunnya, syaratnya, rukuk dan sujudnya betul-betul dilakukan dengan cara yang baik, tumakninah. Dan ada satu hal yang paling berat bagi semua orang di dalam salat itu apa? Khusyuk. Semua orang. Dan itulah ma'asyiral muslimin, khusyuk itu yang terus harus kita tingkatkan. Mungkin saat ini kita belum 100%, bahkan 50%, 40%, Pak. Tapi jangan pernah kemudian merasa sudah selesai kalau kita belum khusyuk. Terus tingkatkan kekhusyuan kita sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada babnya tersendiri, bab salat itu, lengkap dengan hadis-hadisnya. Kita singgung sedikit tentang masalah salat. Wa tuqimus salat, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, engkau melaksanakan ibadah haji. Nabi menyebutkan pertama kali kalau Anda ingin masuk Islam, tegakkan 5 rukun Islam. Ini harus ditegakkan, Pak. Memang ibadah haji dan ibadah zakat ada kaitannya dengan kemampuan finansial. Ibadah haji ada kemampuan finansial, juga kemampuan fisik. Tapi siapa yang sudah mampu secara finansial, mampu secara fisik, jalan aman sudah terbuka, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji. Dan kita sudah sering mendengar ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, dan bagaimana beliau menegaskan, bahkan beliau menetapkan jizyah. Jizyah itu pajak buat orang di luar Islam. Kalau umat Islam zakat, wajib bayar zakat. Di luar Islam jizyah. Termasuk yang ditetapkan untuk bayar jizyah itu orang yang tidak berangkat haji. Itu bagaimana Umar memberikan pendidikan, jangan main-main dengan salah satu rukun Islam. Dan ma'asyiral muslimin, saya ingin menyampaikan, ikhwani fillah, 5 rukun Islam ini jadikan pula sebagai motivasi dalam kita memotivasi putra-putri kita untuk menjadi orang kaya. Arahkan keinginan mereka untuk kaya itu bukan semata-mata dunia. Kalau antum tidak mengaitkan dengan akhirat, jadi Fir'aun dia. Silahkan dorong anak kita menjadi orang kaya, sukses. Tapi apa? Tapi ingatkan, nak, ente syughul sekarang, ente kerja, mau cari fulus. Tujuanmu apa sih, nak? Itu penting, Pak. Sekarang ini orang tua, mohon maaf, terkadang sadar atau tidak sadar mendidik anaknya untuk hubbud dunya dan melupakan akhirat. Cari syughul, biar kamu sukses, biar kamu terpandang, biar rumahmu besar, biar kamu bisa beli rumah di Darmo, biar rumahmu ada kolam renang. Jadi diarahkan kemana? Dunia, terputus dengan akhirat. Maka salah satu motivasi kita mendorong anak kita sukses kaya, Pak, kamu suki, untuk apa? Itu pertanyakan loh. Anak-anak kita sekarang syughul, hati-hati, Pak. Jangan bangga mereka punya gelar terus fulus bisa mandiri, lalu Anda bangga. Tidak ngerti sholat Anda bangga, lah. Nak, kamu suki ya apa? Ya buat hidup enak, biar dihormati saya sama manusia. Oh, nak, niatmu, nak. Carilah kekayaan, nak, yang bisa membuat ente semakin dekat dengan Allah. Kamu silahkan kaya, nak, agar kamu bisa menginfakkan hartamu di jalan Allah, agar kamu bisa ngeluarin zakat. Kita orang ledak tahjir ini bukan ngeluarin zakat, terima zakat.
Lek dak tajir mau haji, cari yang paling rohis. Nunggune 30-50 tahun. Ya alhamdulillah masih niat. Ada orang fulus tidak ada niat sama sekali. Tapi orang punya uang, subhanallah, dia bisa dapat dunia akhirat. Kalau orientasinya akhirat, ininya mindsetnya itu dirubah dulu. Hati-hati Pak dalam mendidik. Makanya ketika kita memberi nasihat kepada putra-putri kita keluar dari rumah untuk belajar, juga itu hati-hati. Pesan-pesan yang terus kita dengungkan di telinga mereka itu akan menjadi pikiran yang meresap di dalam diri mereka. Hati-hati. Kalau yang kita dengungkan dunia, ya sudah, pikir dunia terus dia. Dia tidak melihat kecuali dunia, akhirat tertutup. Kalau sudah tertutup, tidak ada usaha, keinginan untuk bisa sukses di akhirat. Nah, belajar sing rajin, cek soge kon. Nah, lek soge kon dihormati. Cek soge. Soge ini jadi Fir'aun, nindes wong, ngerampas tanah nih wong. Tapi kalau kita ingatkan, nak, ingat sama Allah. Nak, tujuanmu hidup ini untuk ibadah, nak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Jadi kamu cari uang, nak, biar kamu lebih sukses dalam beribadah kepada Allah, nak. Kamu bisa ngasih orang, bisa zakat, bisa haji, nak. Diingatkan dengan apa? Akhirat. Insya Allah, Pak. Kalau dapat fulus, Pak, ya fulusnya untuk kebaikan. Ini saya ingatkan terkait dengan rukun Islam. Karena rukun Islam ini ada ibadah-ibadah yang memang membutuhkan kemampuan finansial. Ya. Jadi dorong anak kita, siapapun, untuk memiliki uang, harta, tapi tujuannya harus jelas. Tujuannya harus jelas-jelas, itu sambungkan dengan Allah, sambungkan dengan akhirat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang ibadah-ibadah sunnah. Setelah Nabi menyampaikan 5 rukun Islam, ini sudah kewajiban. Maka Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Karena Nabi melihat Mu'ad ini punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan Mu'ad ini salah satu sahabat yang masuk dalam jajaran ulamanya sahabat. Itu diantaranya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu kebaikan itu pertama as-saumu, puasa. Yang dimaksud di sini puasa sunnah. Kata beliau, as-saumu junnatun. Wahai Mu'ad, kalau ingin menambah kebaikan, berpuasalah, puasa sunnah. Karena puasa itu perisai. Perisai dari apa? Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu merupakan junnah, merupakan perisai yang digunakan oleh seorang hamba yang akan menghalangi dia dari jilatan api neraka. Bukan perisai yang menghalangi dari tusukan pisau, Pak, tapi dari jilatan api neraka, puasa. Oleh karena itu, ikhwani fillah, pernah saya sampaikan, berpuasalah puasa sunnah, sekalipun tidak rutin, Pak. Maksudnya tidak rutin itu tidak Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bait, minimal 1 bulan 1 kali saja. Karena puasa sunnah itu bebas. Namun lebih utama lagi kalau kita puasa di hari-hari tertentu. Senin Kemis ada fadilahnya, Ayyamul Bait ada fadilahnya. Kalau tidak bisa umpamanya sebulan 1 kali saja, wes hari apa sakarpi. Tapi jangan hari Jumat sendirian. Kalau hari Jumat sebaiknya puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Minimal 1 kali. Eman kalau kita ini setelah Ramadan tidak pernah puasa kecuali Ramadan lagi, ya. Kenapa? Karena memang ibadah puasa itu salah satu ibadah yang banyak sekali fadilahnya. Salah satunya sebagai benteng. Jadi membuat tameng-tameng
ya terhadap diri kita dari apa? Dari sentuhan api neraka. Namun Nabi SAW beliau mengingatkan as-siyamu junnatun ma lam yakhriqha. Puasa itu akan menjadi tameng selama tidak dirusak. Dirusaknya dengan apa? Dirusaknya dengan ghibah, dengan namimah, dengan kata-kata fuhush, kata-kata yang kotor. Maka Nabi SAW bila bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kata Nabi SAW, jika salah seorang berada di hari di mana dia berpuasa, fala yarfuth, jangan mengeluarkan kata-kata kotor, jangan berteriak-teriak. Maka puasa harus diiringi dengan puasa lisan, puasa mata, sehingga puasa itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Kemudian kata Nabi SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi SAW, sedekah itu akan memadamkan, akan menghapuskan dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air. Nabi menyebutkan amalan sunnah yang kedua adalah sedekah. Dan sekaligus Nabi menyebutkan sedekah itu diantara dari sekian banyak manfaatnya, diantaranya adalah dia menghapus dosa-dosa kita, Pak. Di antara yang menghapus dosa-dosa kita dengan Allah, dosa mata kita, dosa telinga kita, itu sedekah. Dan di antara cara terbaik kita bertaubat dari dosa besar, setelah kita bertaubat, banyak-banyak sedekah. Sebagaimana fatwanya Abdullah bin Abbas ketika ada seorang yang membunuh seseorang. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Kamu masih punya ibu?" Kata orang ini, "Saya sudah punya ibu." Kemudian perbanyaklah berbuat kebaikan. Kenapa ditanya seorang ibu? Karena tidak ada amalan yang lebih afdal daripada berbakti kepada seorang ibu. Kemudian tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'an nar. Kemudian kata Nabi SAW, wa salatul rajuli min jawfil lail. Kemudian di antara amal kebaikan ya Mu'ad adalah salat di pertengahan malam. Dan salat di pertengahan malam ini juga memadamkan dosa, sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ya, ini di malam hari mereka tidak tidur. Ada waktu-waktu di mana mereka tidak tidur. Untuk apa? Ingat, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka tidak tidur dalam rangka berdoa kepada Allah, berkhalwah bersama dengan Allah, berduaan dengan Allah, meminta kepada Allah khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan di siang harinya mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Maka kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah simpan untuk mereka. Ini Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa, yang membuat qurrata ayun, yang membuat mereka gembira luar biasa, disebabkan oleh amal-amal salat mereka di malam hari, infak mereka, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dhirwati sanamihi.
Ya Mu'ad, maukah aku beritahukan tentang pokok dari segala urusan, wa amudihi, dan tiang dari urusan tersebut, wa dhirwati sanamihi, dan puncaknya dan puncak tertinggi dari urusan tersebut. Maka Mu'ad berkata, bala, iya ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam, pokok dari segala urusan adalah Islam. Segala urusan kita itu harus kita jadikan yang terpenting adalah agama kita, keislaman kita. Apapun aktivitas kita, jangan sampai merusak keislaman kita, karena itu terpenting, kata Nabi. Ra'sul amr. Ini juga perlu kita tanamkan, ma'asyiral muslimin. Islam nomor wahid, Pak. Tak ada yang lebih penting bagi saya daripada agama saya. Sehingga jangan sampai kita menggadaikan agama demi dunia. Cari dunia dengan menggadaikan agama, bahaya. Itu orang tidak mengerti tentang makna dari dia hidup apa, tujuan hidupnya apa. Dia belum belajar itu, atau belum sadar itu. Ra'sul amri al-Islam. Kemudian kata Nabi, wa amuduhu as-salah. Tiangnya Islam itu salat, Pak. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh ulama di antara mazhab Hambali yang berpendapat akan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Karena Nabi mengatakan setelah menyebut Islam, amudnya itu apa? Salat. Tiangnya itu sholat, penyanggahnya itu sholat. Kalau sholat sudah ditinggalkan, selesai. Ini salah satu dalil. Dan setelah saya sampaikan, ini ada perbedaan pendapat antara yang mengkafirkan dengan yang tidak. Mayoritas berpendapat tidak kufur orang yang meninggalkan sholat selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Tidak kufur, tapi dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Dan pendapat mayoritas ini saya kira memang ya lebih cocok lah dengan kondisi kita ya. Kalau pakai pendapat yang kufur, ya Allah, selesai sudah. Berapa banyak orang meninggalkan sholat ya akhi ya. Karena resikonya kalau dia kufur itu tidak disolati, dibuang di tempat, bukan tidak boleh dikuburkan di pemakaman umat Islam. Tapi alhamdulillah mayoritas berpendapat orang meninggal, dan ini mereka punya dalil ya, masing-masing punya dalil ya, bukan di sini tempatnya. Tapi seperti yang telah saya sampaikan, juga saya ingatkan lagi biar tidak salah paham. Ketika kita belajar meninggalkan sholat bisa kufur, atau ulama mengatakan sebagian ada yang kufur, tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Bukan untuk menvonis. Hati-hati, karena vonis itu urusan pengadilan di dalam Islam. Jadi bukan tujuannya ketika kita belajar fikih, oh ini bisa menyebabkan kufur, lalu ketemu orang tidak sholat, kamu tidak sholat, kamu kafir. Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk mengingatkan dia, ya akhi, ya ukhti, jangan tinggalkan sholat, karena meninggalkan sholat bisa kufur. Faham ya Pak? Jadi kita belajar bukan untuk vonis. Ini yang diingatkan oleh para ulama. Ada salah seorang ulama yang ditanya, apa hukumnya meninggalkan sholat? Ulama ini ngerti maksud pemuda ini agar dia ngomong kafir atau tidak, biar dijadikan sebagai alat untuk memutuskan keputusan di tengah-tengah manusia. Maka si ulama mengatakan, orang yang meninggalkan sholat ya akhi, hukumnya kamu pegang tangannya, kamu ajak dia ke masjid. Jadi untuk menekan apa semangatnya, karena memang menvonis orang itu, wah, apalagi kalau kita sudah merasa soleh, waduh, tambah gampang lisan ini ngomong ini. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena vonis-vonis, apalagi sampai vonis kekufuran, itu bukan masalah sepele Pak, itu masalah besar ya, dan itu harus diputuskan di mana? Di pengadilan. Bukan kita baru ngaji di Masjid Syafi'i 2-3 kali kemudian oh ente kafir ente. Loh,
ngaji lagi berarti, atau salah ustadz ya. Berarti ustadznya yang harus didudukkan ya. Ente ya apa muridmu kok gini ini ya. Kok kafir kafir di luar ini. Jadi ingat, itu perlu saya terus saya sampaikan. Ketika kita mengatakan ini bisa kufur, ini perbuatan, itu tujuannya mengingatkan orang lain akan bahaya dosa itu. Adapun vonisnya tunggu dulu Pak ya. Jangan cepat-cepat. Dan memang tujuan kita ini adalah duat. Para dai itu apa? Mengajak orang. Ya akhi, ini sunnah ya akhi, ini bukan sunnah ya akhi, ayo kerjakan yang baik, ayo kerjakan yang sunnah. Vonis-vonis itu jangan dulu ya. Ini tujuannya seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan amud, bayangkan Pak, tiangnya agama ini satu. Nabi menginput sholat Pak, secara khusus. Ini yang menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan orang meninggalkan sholat selesai sudah. Hatta syahadat ya, hatta haji. Karena Nabi mengatakan wa'amudus sholat ya. Tentu ada perdebatan di sini nanti. Wa dhirwatu sanamihil jihad, dan puncak Islam yang tertinggi itu jihad fisabilillah. Dan kita jangan takut, jangan malu mengucapkan ini, jihad fisabilillah. Tapi jihad yang syar'i, jihad yang berdasarkan ilmu, jihad syariat Islam. Walaupun orang-orang banyak yang tidak suka, namun kita harus menjelaskan juga jihad fisabilillah yang dimaksud perang ya. Jihad melawan hawa nafsu ada babnya tersendiri. Namun perang mengangkat senjata itu harus ada pimpinan Pak yang mengomandoi. Pimpinannya bukan pimpinan jamaah kita, bukan. Ya, antum buat jamaah sendiri lalu mengangkat pemimpin lalu antum jadikan seperti presiden, tidak boleh. Dan jihad bukan bukan bunuh orang sembarangan. Ini ibadah besar ini. Itu harus atas kesepakatan umat Islam, ulama-ulamanya. Jadi antum kalau diajak ayo ngebom sana, lola jangan. Ya, itu bukan jihad. Hati-hati. Itu puncak Pak. Jadi kita jangan kesusu seperti orang-orang yang ngawur, yang memahami jihad tanpa ilmu, landasan ilmu yang benar, sehingga apa? Korbannya ya seperti yang kita lihat. Dan sering saya sampaikan, di Indonesia tidak ada jihad fisik, tidak ada. Silahkan kita diskusi kalau mau diskusi. Di Indonesia tidak ada. Hati-hati. Di Indonesia ini jihad dakwah, menyampaikan al-haq. Tidak ada musuh yang angkat senjata, tidak ada. Kalau antum mengetahui di lapangan, ya terkadang ada saudara-saudara kita yang, ya wallah alam mereka dari mana, ya wallah alam mereka dari mana, dan itu kenyataan. Ya, saya pernah didatangi seorang ustaz, ayo, waduh, ya Allah, tonggomu dakwah ono sih, ya jironmu itu loh, si main gaple, yang minum khamr, ya dakwah ono ya akhi. Itu di luar sekitar, antum mau angkat senjata ini angkat opo, pakai opo, pisau dapur ta ya. Jadi ya Allah ya Rahman, jihad ikhwani fillah itu ibadah tertinggi. Namun seperti ibadah sholat, seperti ibadah puasa, ada syaratnya, ada rukunnya, ada aturan mainnya. Itu semua jelas di dalam buku-buku fikih ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini yang terakhir ini Pak, yang harus menjadi perhatian kita bersama. Tadi sudah disebutkan oleh Nabi ya, mau masuk surga itu apa? 5 rukun Islam. Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Kemudian Nabi menyebutkan amalan-amalan sunnah apa? Puasa. Kemudian sedekah, kemudian salat di malam hari. Subhanallah, apa yang kata Nabi terakhir yang Nabi mengatakan, thumma qala. Kemudian beliau berkata kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ya Mu'ad, maukah aku sampaikan
malaki dzalika kulli itu sesuatu yang harus kamu miliki. Kalau kamu ingin mendapatkan surga, sekalipun kamu sudah melakukan semua tadi, rukun Islam kamu kerjakan, bahkan ditambah dengan puasa sunnah, sedekah dan sholat malam, kamu harus memiliki ini, Imam Mu'ad. Kamu harus menjaga yang ini. Kalau ini tidak kamu jaga, kesempatanmu ke surga bisa lenyap. Mu'ad kaget, apa iki? Ibadah apa iki? Apa kata Nabi SAW? Apa yang dipegang oleh Nabi? Lisan. Allahu Akbar. Fa'akhadha bilisani. Ini loh, Mat, jagaan. Ya Mu'ad kaget. Lu, yakni setelah ibadah-ibadah besar tadi, apakah gara-gara ini kemudian orang bisa terlempar dari surga? Maka Mu'ad mengajukan pertanyaan ketika Nabi mengatakan fa'akhadha bilisanih, Nabi memegang lisannya. Kata Nabi SAW, kuffa alaika hadha, ya Mu'ad, tahanan lisanmu ini, kamu tahan, cegah lisanmu dari berbicara yang tidak benar. Mu'ad pun kaget. Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa gara-gara lisan kita ya Rasulullah? Jadi setelah Nabi menjelaskan rukun Islam, puasa, tahajud, sedekah, kemudian apakah hanya gara-gara ini kita orang dijemplungno ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ini kata-kata yang diungkapkan oleh orang Arab yang menunjukkan kekagetan. Thaqilah, yakni ada memang seperti itu, wahai Mu'ad. Wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya Mu'ad, justru di hari kiamat kebanyakan manusia diseret dan dilempar ke dalam neraka gara-gara lisan mereka, ya Mu'ad. Ya Allah. Maka kata para ulama dari hadis ini sangat jelas anna aktsar ma yudkhilun nas bihin nar, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka, yang paling banyak faktor penyebabnya lisan. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain di mana Nabi SAW pernah ditanya, waqala SAW, Nabi SAW pernah menyampaikan aktsar ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan al-fam wal farj, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Yang terbanyak menyebabkan manusia ke dalam api neraka itu dua, mulut dan kemaluan. Maka di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man yatmanu lima baina lahyai wa ma baina rijlai admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin, menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin dia surga. Ini hadis-hadis kalau kita kumpulkan menunjukkan apa? Lisan ini juga merupakan syarat. Dengan inilah para sahabat itu khawatir betul dengan lisan mereka. Abu Bakar As-Siddiq dengan iman yang sekokoh jabal, sekokoh gunung, yang insya Allah kita tidak bisa menyamai, Pak. Ya. Sahabat itu kalau menyamai, ya Allah, ya susah. Saya sering menyampaikan salafus saleh, sahabat Nabi itu kisah mereka seperti dongeng hampir, ya, tapi itu fakta. Keimanan yang kuat yang mana kita kisahkan itu agar kita berada di jalan mereka, walaupun tapi sak jalan, ya. Jangan sampai keluar jalur, minimal sak jalan. Abu Bakar ahli infak, kita ahli infak walaupun tidak seperti Abu Bakar, dan tidak mungkin, karena Abu Bakar itu kalau infak berapa? Seluruh hartanya, Pak. Wallahi ya akhi, hatta ustadz ya akhi, tidak sampai seluruh hartanya ya akhi. Ya.
hatta ustadz. Ya, Umar bin Khattab saja tidak sampai 10, satu full, separuh. Ya. Abu Bakar itu sekelas itu pernah nangis Pak, lisannya dipelintir sama dia, hadzal ladzi awradanil mawarid, ini yang menyebabkan saya masuk neraka. Lu ngomong apa Abu Bakar iki? Kita ini bendino meso bicara ngawur, ngomongin orang, tidak pernah. Masa pernah kita duduk, ya Allah lisanku lah. Bahkan kadang-kadang kita sudah merasa di surga. Ya. Jarang zikir, banyak menghujat orang, kadang ngerasani orang, menghina orang, menjatuhkan orang, seakan-akan kakinya sudah di surga. Allahu Akbar, lisan. Maka ikhwani fillah azzallahu iyyakum, ternyata lisan ini memegang peranan yang penting. Ya, ini makhluk yang tidak bertulang, yang paling banyak aktivitasnya, tapi paling berperan penting dalam memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang mampu mengendalikan lisannya. Maka Nabi SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka ikhwani fillah, salah satu cara kita menghindarkan lisan kita dari omongan yang tidak baik, satu, ya hindari, ya pelit berbicara lah. Yang kedua, jangan banyak ngobrol sama orang. Jangan banyak Pak, bukan tidak boleh ngobrol, jangan banyak. Karena lisan itu mulai bergerak kalau ketemu orang, sohib. Kalau sohib ini ya orang-orang yang akil, kadang-kadang bicaranya enak. Tapi yang nggak akil, mohon maaf, kadang-kadang sudah ngomong si fulan dan si alan. Yang ketiga, perbanyak zikir Pak. Perbanyak zikir, terutama astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu salah satu kita melatih lisan kita itu untuk tidak banyak bicara hal yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.